Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Asis dari kelas TI20A dengan NIM 20051240225. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai routing statik. Jadi, routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan simulasi mengenai bagaimana cara routing statik itu bekerja dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi pertama-tama kita akan masukkan dua buah router. Di sini kita ubah penamaannya jadi router 1. Lalu kita masukkan lagi router yang kedua. Selanjutnya kita akan masukkan dua buah switch. Untuk switch yang pertama kita ubah penamaannya jadi switch 1. Lalu kita masukkan satu switch lagi. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan device. Di sini kita akan menggunakan 4 PC. Masukkan PC yang pertama dan ubah penamanya jadi PC 1. Lalu masukkan PC yang kedua, PC ketiga, dan juga PC yang keempat. Lalu kita akan menghubungkan semuanya dengan menggunakan kabel. Kita hubungkan PC 1 dengan switch, lalu kita hubungkan PC 2 dengan switch, PC 3 dengan switch, dan PC 4 dengan switch. Kemudian sambungkan juga router ke switch, dan juga router dengan router. Selanjutnya kita akan mengatur IP dari masing-masing PC. Kita mulai dari PC yang pertama. Oke, jadi pertama-tama kita masuk ke desktop, lalu pilih IP configuration, lalu untuk IP address-nya kita isi menjadi 192.168.1.1. Untuk subnet mask-nya kita biarkan otomatis. Lalu untuk gateway-nya kita isi 192.168.1.254. Next, kita beralih ke PC yang kedua. Masuk ke desktop, lalu klik IP configuration, dan IP address-nya kita atur menjadi 192.168.1.2. Untuk subnet mask-nya kita biarkan auto saja. Kemudian untuk gateway-nya kita isi menjadi 192.168.1.254. Next, untuk PC yang ketiga, di sini IP address-nya kita atur menjadi 192.168.2.3. Untuk subnet mask-nya kita biarkan otomatis. Lalu untuk gateway-nya kita isi menjadi 192.168.2.254. Selanjutnya kita beralih ke PC 4. Di sini IP address-nya kita isi menjadi 192.168.2.4. Untuk subnet mask-nya kita biarkan otomatis. Lalu untuk gateway kita isi menjadi 192.168.2.254. Oke, bisa kita lihat di sini kabel dari switch ke router masih berwarna merah, menunjukkan bahwa kabelnya masih mati karena portnya belum dinyalakan. Ini posisi dari router sendiri belum diisi IP-nya, jadi kita akan mengisi IP dari tiap-tiap router terlebih dahulu. Untuk router yang pertama kita masuk ke configuration, lalu kita masuk ke fast ethernet 0. Di sini IP address-nya kita masukkan 192.168.1.254. Dan untuk subnet mask-nya kita biarkan otomatis saja. Setelah itu pada bagian port status jangan lupa centang on. Nah, setelah itu kita masuk ke serial 20. Untuk IP address-nya kita isi 12.12.12.1. Kemudian untuk subnet mask-nya kita samakan seperti yang tadi. Kita isi 255.255.255.0.
Nah, selanjutnya jangan lupa untuk klik on pada port status. Selanjutnya kita akan mulai mengisi IP untuk router yang kedua. Caranya sama seperti yang tadi, kita masuk ke configuration, lalu masuk ke fast ethernet. Lalu untuk IP address-nya kita isi jadi 192.168.2.254. Lalu untuk subnet mask-nya kita samakan seperti yang tadi. Jangan lupa untuk klik on pada port status. Lanjut ke bagian serial 20. Di sini untuk IP address-nya kita isi 12.12.12.2. Dan untuk subnet mask-nya kita samakan seperti yang sebelumnya. Lalu jangan lupa untuk klik on pada port status. Nah, pada kondisi seperti ini, ketika kita ingin mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 3, itu masih belum bisa, karena router satunya sendiri masih belum kita ajari untuk bisa menjangkau network PC 3 dan PC 4. Begitu juga sebaliknya, untuk router 2-nya juga belum kita ajari untuk menjangkau network dari PC 1 dan PC 2. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara kita mengajarinya. Untuk di PC sendiri, mengajarinya dengan cara memberikan gateway. Untuk mengajari router kita menggunakan static routing. Jadi pertama-tama kita masuk ke configuration terlebih dahulu, lalu kita masuk ke static routing. Nah, di sini networknya kita isi menjadi 192.168.2.0. Kemudian untuk mesh-nya kita samakan seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk next hop kita isi jadi 12.12.12.2. Setelah mengisi semuanya, jangan lupa untuk klik add pada bagian bawah. Selanjutnya kita berpindah ke router 2. Caranya sama seperti yang tadi, kita masuk ke configuration, lalu masuk ke static routing. Nah, di sini networknya kita isi menjadi 192.168.1.0. Lalu untuk mesh-nya kita samakan juga seperti yang sebelumnya. Dan untuk next hop-nya kita isi 12.12.12.1. Lalu jangan lupa juga untuk klik add. Di sini berarti PC 1 sudah kita ajari lewat gateway 1 router 1. Dan router 1 sudah kita ajari lewat router 2. Kita akan coba tes lewat command prompt. Pertama-tama kita lakukan ping terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tersambung. Di sini kita akan coba tes dari PC 1 menuju PC 3. Jadi di sini kita ketikkan 192.168.2.3. Sekarang kita akan tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini muncul request timeout, itu karena dia mencari ARP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini menunjukkan bahwa pengetesan untuk PC 1 menuju PC 3 sudah berhasil. Sekarang kita akan coba tes lagi dari PC 1 ke PC 4. Kita tuliskan ping 192.168.2.4. Kemudian kita tunggu lagi sampai keluar hasilnya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa PC sudah dikenali. Sekarang kita akan coba gunakan tracer. Di sini tracer adalah penelusuran, jadi kita akan telusuri rute-rutenya. Oke, sekarang kita akan coba tracer ke PC 3. Jadi kita ketikkan tracer 192.168.2.3. Ini bisa kita lihat ada 254 karena tadi PC 1 sudah kita ajari untuk lewat gateway 254. Setelah itu dia akan lewat router 1. Kemudian di router 1 tadi sudah kita ajari untuk lewat ke router 2. Baru setelah itu sudah ketemu tujuan aslinya. Oke, karena yang di command prompt ini sudah berhasil, sekarang kita akan coba ke mode simulation untuk membuktikan tracer yang tadi. Sekarang kita klik mode simulation, lalu klik show none. Nah, kemudian di edit filter ini kita centang hanya di ICMP-nya saja. Kemudian sekarang kita akan coba kirimkan sampel videonya dari PC 1 ke PC 3.
Kemudian kita akan coba klik next untuk melihat hasilnya. Di sini bisa kita lihat PDU-nya bergerak menuju switch. Lalu karena dia mencari PC3 tapi tidak ada dalam satu network, maka PDU-nya dilempar ke gateway router 1. Lalu tadi router 1 sudah kita ajari juga kalau mau ke RT2 lewat router 2. Setelah itu ketemu PC3 dan PDU-nya dikirim ke PC3. Lalu PC3 sudah kita ajari kalau dia tidak menemukan network dalam satu jaringannya, maka dilempar ke gateway. Di sini PDU dilempar ke gateway karena PC1 tidak dalam satu jaringan. Router 2 kita ajari kalau mau ke PC1 lewat router 1. Nah, di sini router 1 tahu bahwa PC1 ini ada di bawahnya. Jadi PDU langsung dikirimkan ke PC1. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sudah muncul tanda centang hijau. Berarti menandakan bahwa routing statik ini berhasil. Baik, sekian simulasi routing statik dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.